Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayuda Kelana dari mahasiswa Ilmu Pemerintahan kelas 4A dengan NIM 6670220042 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dimana tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah perbandingan sosial dan politik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbandingan sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan sosial budaya negara Jepang dan negara Amerika. Oke, sebelumnya sebelum membahas mengenai negara Jepang dan negara Amerika, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan mengenai negara. Nah, apa sih negara itu? Negara menurut Wirjono Projodikoro, negara merupakan sebuah organisasi yang berada di atas kelompok maupun berada di kelompok individu yang mendiami di suatu wilayah atau teritori tertentu bersama dan mengakui adanya sebuah pemerintahan yang bertugas untuk mengurus tata tertib serta keselamatan sebuah kelompok maupun beberapa kelompok individu yang ada. Jadi artinya di dalam sebuah negara tersebut ada individu yang berada di wilayah tersebut atau mendiami di suatu negara tersebut. Nah, hal itu dapat dikatakan sebuah negara karena negara itu harus ada kelompok-kelompok atau individu-individu yang mendiami di negara tersebut. Nah, adapun unsur-unsur negara, yaitu yang pertama rakyat dan jumlah penduduk atau jumlah penduduk. Nah, di mana unsur dari sebuah negara itu harus ada rakyat atau jumlah penduduk yang mendiami di negara tersebut, karena bisa dikatakan mustahil apabila negara tidak ada penduduknya. Ya, hal itu tidak bisa disebut dengan sebuah negara, karena negara itu menurut Licok, negara tersebut tidak dapat dikatakan berdiri apabila tanpa adanya sekelompok individu yang tinggal di dalamnya. Nah, yang kedua itu wilayah. Nah, unsur negara itu wilayah, di mana pada sebuah negara jika tidak ada wilayah yang ditempati atau ditinggali oleh penduduk tersebut yang tadi sudah dijelaskan, maka negara tersebut tidak akan terbentuk, karena di suatu negara terdapat wilayah-wilayah tertentu yang diduduki oleh para penduduknya atau ditinggali oleh para penduduknya. Yang kemudian ketiga unsur dari negara itu pemerintahan. Nah, pemerintahan ini di dalam sebuah negara dapat dikatakan hal yang sangat penting, karena di dalam negara pemerintahan ini mengatur negara tersebut untuk lebih tersusun tertata dalam sistem negaranya agar negara tersebut bisa maju. Kemudian yang keempat itu kemampuan membuat hubungan dengan negara lain. Artinya negara tersebut di dalam sebuah berdiri negara harus memiliki hubungan erat dengan negara lain, karena itu untuk menjalin hubungan kerjasama antara negara tersebut dengan negara yang lain, yang dimana tujuannya agar bisa membantu perekonomian ataupun kerjasama untuk berdirinya sebuah negara. Oke, selanjutnya mengenai apa sih sistem pemerintahan itu. Nah, sistem pemerintahan merupakan sebuah susunan yang teratur. Nah, susunan ini yaitu berupa prinsip-prinsip yang melandasi beragam kegiatan, di mana selain itu prinsip juga melandasi hubungan kerja seperti antara lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Nah, seperti contohnya di Indonesia, lembaga legislatif yaitu DPR. DPR ini Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat yang artinya membawa seluruh aspirasi rakyat, yang dimana kebijakannya nanti akan berpengaruh kepada rakyat. Nah, lembaga eksekutif yaitu presiden. Presiden merupakan seorang pemimpin di Indonesia yang memimpin negara dan mengatur terkait segala hal dalam sebuah negara tersebut. Nah, lembaga yudikatif itu seperti halnya MK yang membuat keputusan. Kemarin terkait kita lihat sebagai pemilu juga MK yang memberi keputusan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai apa sih sistem kepartaian. Nah, sistem kepartaian merupakan konsep di dalam sebuah ilmu politik yang membahas mengenai perbandingan mengenai sistem pemerintahan oleh partai politik di sebuah negara. Artinya di dalam negara terdapat sistem pemerintahan. Nah, di dalam pemerintahan terdapat sistem politik. Nah, sistem politik itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama sistem partai tunggal, yang dimana sistem partai tunggal ini digunakan untuk para partai yang benar-benar menjadi satu-satunya di dalam negara tersebut. Nah, di mana partai ini menguasai seluruhnya
di dalam negara tersebut yang memegang kekuasaan di atas militer, pemerintahan, nah serta menguasai segala aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia di dalam negara tersebut. Artinya sistem satu partai ini sangat menguasai. Yang kedua itu sistem dua partai. Sistem dua partai adanya beberapa partai, tetapi dengan partai yang berperan dominan dari dua partai dalam sebuah negara, di mana partai dengan jelas partai terbagi menjadi dua, itu partai penguasa karena memang dalam pemilihan umum, dan para oposisi karena kalah dalam pemilihan umum. Nah, yaitu sistem yang ketiga, sistem multipartai, di mana sistem multipartai pada umumnya berkembang di negara yang memiliki keanekaragaman dalam masyarakat, di mana perbedaan ras, agama, suku, dan bangsa yang sangat kuat. Seperti halnya kita ambil multipartai ini di Indonesia. Di Indonesia menggunakan sistem multipartai, di mana sistem multipartai ini di Indonesia karena sangat banyak sekali mengenai sistem ras, budaya, dan juga keanekaragamannya. Maka dari itu Indonesia menggunakan sistem multipartai. Oke, selanjutnya yaitu membahas mengenai sosial dan budaya. Apa sih sosial dan budaya itu? Sosial dan budaya itu merujuk pada aspek-aspek kehidupan sosial dan budaya pada masyarakat. Hal ini melibatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan cara hidup-hidup, nilai-nilai, norma, kebiasaan, tradisi, serta interaksi sosial masyarakat dalam negara tersebut. Nah, aspek sosial ini mencakup berbagai hal seperti halnya nilai, sistem kepercayaan, bahasa, agama, adat, istiadat, seni, musik, tarian, pakaian, dan arsitek, makanan, serta minuman khas yang berada di daerah tersebut. Nah, sedangkan sosial budaya ini tidak hanya mencakup dimensi kehidupan pribadi, tetapi juga interaksi antar hubungan individu dengan kelompok di dalam masyarakat. Hal ini termasuk ke dalam norma sosial yang mengatur perilaku, hubungan kekerabatan, sistem pendidikan, sistem politik, sistem ekonomi, dan organisasi sosial lainnya yang membentuk tatanan sosial dalam suatu masyarakat. Pada sosial budaya ini juga berperan dalam membentuk identitas suatu masyarakat dan individu, di mana sosial budaya ini merupakan ciri khas yang ada di dalam negara tersebut. Nah, akhirnya kita sampai di pembahasan tadi, sudah membahas mengenai apa sih itu negara, apa sih itu sistem pemerintahan, apa sih itu kepartaian, dan apa sih itu sosial dan budaya. Di sini kita menuju topik utama, yaitu membahas perbedaan, di mana Jepang, negara Jepang. Di sini saya akan membahas negara Jepang. Nah, di dalam negara Jepang, sistem pemerintahan. Nah, Jepang merupakan sebuah negara kesatuan dengan sistem parlementer yang membentuk monarki konstitusional, yakni menggabungkan unsur monarki dengan pemerintahan konstitusional. Menurut Haryati, di mana Perdana Menteri berwenang membentuk serta memimpin kabinet menteri negara yang bertanggung jawab atas pelaksana kekuasaan eksekutif dengan kewajiban pertanggungjawaban kepada dia. Peran Kaisar Jepang lebih difokuskan pada tugas-tugas seremonial yang meliputi memberikan pidato seperti itu, dan pada acara-acara penting seperti menghadiri berbagai upacara kenegaraan, yang dimana hal itu menjadi simbol dari kesatuan dan identitas bangsa Jepang. Selanjutnya membahas mengenai sistem kepartaian. Jepang memiliki 3 bentuk pemilihan dalam sistem kepartaiannya. Yang pertama itu pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat, di mana dilaksanakan pada setiap 4 tahun sekali. Nah, yang kedua Dewan Penasihat setiap 3 tahun sekali. Yang ketiga pemilihan lokal yang diadakan di prefektur, provinsi, dan munisipalitas di desa atau di kota setiap 4 tahun sekali. Ada 3, yaitu 4 tahun sekali, 3 tahun sekali, dan 4 tahun sekali. Nah, pemilihan yang diselenggarakan dan diawasi oleh Komisi Administrasi Pemilihan, di mana komisi ini berada di bawah naungan Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi MIC. Nah, dalam sistem kepartaian ini, bagi yang ingin mencalonkan diri terdapat 2 jenis persyaratan dalam usianya. Seperti yang pertama, 25 tahun untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan jabatan lokal, 30 tahun untuk Dewan Penasehat. Nah, setiap calon juga untuk pemilihan nasional diwajibkan membayar deposit sebesar 3 juta yen atau sekitar 27.000 dolar untuk konstituensi 1 kursi, dan 6 juta yen sekitar 54.000 dolar untuk perwakilan proporsional. Untuk usia minimum pemilihan dalam sistem pemilihan non wajib di Jepang 18 tahun. Persyaratan pemilihan melibatkan tinggal di lokasi tersebut selama
3 bulan sebelum diizinkan memberikan suara. Tata cara pemilihannya yaitu menuliskan nama kandidat atau partai pada kertas suara kosong. Pada 2002 diterapkan pemilihan secara elektronik. Terdapat istilah menang mudah jika jumlah kursi sama dengan jumlah kandidat, maka otomatis secara rata dapat didapatkan. Nah, dalam hal ini di negara Jepang sistem kepartaian atau dalam pemilihnya itu harus tinggal minimal 3 bulan terlebih dahulu di Jepang untuk bisa memberikan hak suaranya, serta untuk setiap calon itu membayarkan uang dengan nominal tertentu dengan peraturan yang sudah ditetapkan di Jepang. Nah, adapun dalam pemilihannya yaitu menuliskan nama kandidat. Nah, pada kertas suara kosong, yang dimana pemilih menuliskan nama kandidat yang tujuannya untuk menuliskan salah satu paslon untuk mengetahui hasilnya. Kemudian terdapat beberapa partai di Jepang seperti Partai Demokrat Jepang, yaitu Minsuhuto didirikan 1996, Partai Liberal Demokrat Jiminto, Partai Demokrat Sosial Saminto, Partai Demokrat Konstitusional Jepang Riken Minsuto, dan Partai Komunis Jepang yaitu Nihon Kyosa. Nah, sosial budaya di Jepang. Nah, orang Jepang itu terkenal dengan membungkuk, yaitu ojigi dalam bahasa Jepangnya, di mana merupakan tata krama atau manner yang digunakan untuk mengekspresikan salam, rasa terima kasih, permintaan maaf, dan rasa hormat dalam keadaan lainnya. Dan budaya Jepang juga bertukar kartu nama yang dikenal dengan Meishikoukan dalam bahasa Jepang, yang artinya tata krama formal yang berfungsi sebagai perkenalan, membantu hubungan dalam lingkungan bisnis. Nah, di Jepang juga terdapat sosial budaya yang sangat unik, yaitu memberikan hadiah yang dikenal sebagai omiyage, di mana hadiah tersebut berupa cenderamata yang biasanya diberikan kepada teman, keluarga, kolega, atau tuan rumah ketika kembali dari perjalanan atau mengunjungi seseorang. Nah, negara Jepang ini, teman-teman harus perlu kita ketahui, negara Jepang terkenal dengan kesopanannya, karena setiap masyarakat itu di mana selalu membukukan diri untuk sebagai identitas kesopanan. Nah, setelah negara Jepang, di sini saya akan menjelaskan mengenai negara Amerika. Gimana Amerika ini pada sistem pemerintahan. Negara Amerika Serikat merupakan negara yang menganut sistem federal yang terdiri dari 50 negara bagian, memiliki kewenangan dan juga otoritas dalam mengatur wilayahnya sendiri. Amerika Serikat di bawah konstitusi merupakan negara federal yang menggunakan sistem demokrasi republik karena masyarakatnya dapat memilih perwakilan untuk mewakili mereka di pemerintahan. Nah, di sistem kepartaian dan pemilu Amerika Serikat hanya didominasi oleh 2 partai. Di Amerika Serikat ini hanya memiliki 2 partai, di mana terdapat partai kecil lainnya. Namun 2 partai besar tersebut ialah Partai Demokrat dan Partai Republik, di mana partai lainnya dikategorikan sebagai partai yang terbatas dan limited political party, yang dimana tidak mengikuti pemilu. Artinya partai tersebut terdiri dari Partai Libertarian atau Partai Hijau Green Party serta Partai Konstitusi. Nah, selanjutnya yaitu pada pemilu di Amerika. Nah, di pemilu di Amerika itu terdapat beberapa tahapan. Yang pertama itu tahap proses nominasi calon presiden melalui proses caucus dan primary. Yang kedua, konvensi nasional, di mana para delegasi setiap negara bagian akan memilih calon presiden secara resmi. Yang ketiga, pemungutan suara oleh masyarakat atau population votes. Yang keempat itu menunggu hasil perhitungan suara elektoral. Nah, yang kemudian di Amerika ini memiliki sosial dan budaya. Beberapa ciri khas pola budaya Amerika Serikat itu dapat dilihat seperti egalitarianisme, self-interest, kerja keras dan inovasi, multikulturalisme, konsumerisme, dan hedonisme, serta perubahan dari monokulturalisme dan multikulturalisme. Amerika Serikat ini negara yang tidak berhasil menciptakan kosmopolitanisme dan terlihat dari kesulitan membentuk identitas bersama, karena dalam mencapai perdamaian, kesetaraan, dan kebebasan budaya dalam masyarakatnya, rasisme sangat
kuat sekali di negara Amerika Serikat, sehingga hal ini merusak nilai-nilai HAM seperti kesetaraan, kebebasan ras, sulit membentuk identitas bersama dalam mencapai perdamaian yang abadi. Nah, dalam negara Amerika ini dipimpin oleh yang namanya presiden, sedangkan di negara Jepang yaitu dipimpin oleh kaisar, yaitu perdana menteri. Di dalam sistem pemerintahannya, perdana menteri memiliki kewenangan lebih tinggi di Jepang, sedangkan di Amerika presiden memiliki kewenangan lebih tinggi karena presiden merupakan seorang pemimpin yang ada di negara Amerika Serikat. Nah, dalam sistem kepartaian juga berbeda, di mana di Amerika itu hanya memiliki 2 partai, sedangkan di Jepang memiliki 5 partai, yang dimana kelima partai tersebut sering mengikuti pemilu. Nah, dalam pemilihannya pun berbeda. Dalam proses pemilihannya pun, dimana Jepang itu memiliki 3 bentuk pemilihan, seperti dalam pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan 4 tahun sekali, Dewan Penasihat setiap 3 tahun sekali, pemilihan lokal yang diadakan di provinsi atau di tingkat desa setiap 4 tahun sekali. Nah, di Jepang juga, nah, untuk menjadi seorang calon pemimpin harus mengeluarkan dana sebagai prasyarat, sebagai syarat untuk memenuhi dari peraturan. Nah, kemudian di Amerika ini dalam tahapan pemilunya terdapat 4, berbeda dengan Jepang ya. Jepang itu dibagi-bagi. Nah, 3 tadi. Kalau di Amerika, proses nominasi calon presiden itu dipilih melalui pemilihan atau rakyat memberikan hak pilihnya. Berbeda dengan Jepang. Jepang itu harus 3 bulan terlebih dahulu tinggal di negaranya untuk bisa memberikan hak pilih suaranya. Sedangkan di Amerika tidak. Yang terpenting mereka harus memiliki identitas warga negara Amerika. Mereka dapat memilih kandidat dari calon-calonnya. Nah, di mana berbeda dengan Jepang ya, negara Amerika Serikat ini memiliki budaya kesopanan yang dibilang kurang karena rasisme yang berada di negara Amerika itu masih sangat kuat, sehingga nilai-nilai HAM serta kesetaraan, kebebasan ras, serta warna kulit membentuk identitas dalam mencapai perdamaian itu di sana masih sulit. Nah, berbeda dengan Jepang sangat menghargai perbedaan karena di negara Jepang sosial budayanya sangat erat sekali, seperti bertukar kartu nama yang dikenal sebagai Meiji Koukan, di mana hal tersebut merupakan tata krama atau formal yang berfungsi sebagai perkenalan membantu dalam membangun hubungan dalam lingkungan. Nah, dalam negara Jepang pun dikenal sebagai negara yang sopan karena dimana negara Jepang ini selalu membungkukkan diri sebagai identitas mereka yang negaranya dengan kesopanan sangat tinggi ya, karena di Jepang ini tata keramanya sangat kental sekali, dimana rasa terima kasih, permintaan maaf, rasa hormat serta yang lainnya budaya Jepang ini sangat terkenal. Nah, di Jepang berbeda dengan di Amerika, yaitu pada sistem pemerintahannya, dimana sistem pemerintahan Jepang ini Perdana Menteri kan lebih berwenang dalam membentuk serta memimpin kabinet menteri yang bertanggung jawab atas pelaksana kekuasaan eksekutif. Nah, sedangkan di Amerika, presiden memiliki kewenangan dalam mengatur segala konstitusi yang berada di negara tersebut, atau Amerika Serikat ini berada di bawah konstitusi yang merupakan negara federal, di mana negara Amerika Serikat ini merupakan negara sistem demokrasi, berbeda dengan Jepang. Jepang demokrasi, namun dalam hal ini perbedaannya sangat jelas ya, dimana Jepang demokrasinya tidak diberi kebebasan, sehingga muncul perbedaan dalam negara Jepang dan juga negara Amerika. Nah, dimana kalau pada Jepang, pemimpin atau kaisar ini lebih difokuskan untuk mengisi acara-acara atau sebagai seorang yang berpidato untuk menyampaikan dalam kegiatan seperti upacara, terus seremonial, seperti acara-acara lainnya, dan hal itu merupakan tugas dari kaisar. Sedangkan di negara Amerika yang bertugas seperti itu yaitu presiden, di mana presiden menyampaikan
pidatonya kepada masyarakat sebagai bentuk dari tugas dan wewenang presiden, yaitu menyampaikan segala bentuk kebijakan terkait dengan negaranya yang bertujuan untuk negara tersebut dapat dipimpin oleh satu pemimpin. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan mengenai perbedaan sistem kepartaian, sistem pemerintahan, sosial dan budaya negara dan Jepang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai perbedaan dari kedua negara tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Nayuda Klana, terima kasih atas waktunya. Kurang lebih mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.